Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terpotong ya untuk materi standar diagnosis keperawatan Indonesia. Kita lanjutkan lagi untuk SDKI kategori fisiologis untuk subkategori yang terakhir yaitu subkategori reproduksi dan seksualitas. Nah, di kategori reproduksi dan seksualitas ini ada 5 diagnosa dari disfungsi seksual hingga risiko kehamilan tidak dikehendaki. Kemudian kita masuk ke kategori yang kedua yaitu kategori psikologis. Nah, di kategori psikologis ini subkategorinya yang pertama adalah nyeri dan kenyamanan. Nah, di nyeri dan kenyamanan ini label diagnosa ada 6 dari kode 0074 hingga kode 0079. Itu dari gangguan rasa nyaman, ketidaknyamanan pasca partum atau pasca persalinan, kemudian nausea, nyeri akut, nyeri kronis, dan nyeri melahirkan ya. Nausea itu mual muntah. Kemudian untuk kategori psikologis, subkategori integritas ego, ini ada cukup lumayan banyak ya untuk label diagnosanya dari 0080, ansietas, kemudian berduka, ada distres spiritual, gangguan citra tubuh, gangguan identitas diri, gangguan persepsi sensori, harga diri rendah kronis, harga diri rendah situasional, keputusasaan, kesiapan meningkatkan konsep diri, kesiapan peningkatan coping keluarga, kemudian dari 0091 hingga 0104. Dari kesiapan peningkatan coping komunitas hingga sindrom pasca trauma. Kemudian untuk kategori psikologis, subkategori yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan hanya ada 3 label diagnosa. Yang pertama adalah gangguan tumbuh kembang, kemudian risiko gangguan perkembangan, dan satu lagi adalah risiko gangguan pertumbuhan. Kita masuk ke kategori yang ketiga yaitu kategori perilaku. Ada subkategori kebersihan diri dan subkategori penyuluhan dan pembelajaran. Untuk subkategori kebersihan diri hanya ada satu label diagnosa yaitu defisit perawatan diri, sedangkan untuk subkategori penyuluhan dan pembelajaran ada kurang lebih 8 diagnosa. Ada dari defisit kesehatan komunitas, defisit pengetahuan, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, kesiapan peningkatan pengetahuan, ketidakpatuhan, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, dan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Lalu kategori yang keempat yaitu kategori relasional, hanya ada satu subkategori yaitu interaksi sosial. Nah, untuk interaksi sosial sendiri dari kode 0117 sampai 0127 ya, gangguan interaksi sosial, hingga risiko proses pengasuhan tidak efektif. Kemudian kategori yang terakhir yaitu kategori lingkungan, sama saja ini juga hanya ada satu subkategori yaitu keamanan dan proteksi. Jenis diagnosanya dari kode 0128 yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan, hipertermia, hipotermia, perilaku kekerasan, perlambatan pemulihan pasca bedah, risiko alergi, sampai dengan risiko gangguan integritas kulit atau jaringan, kemudian risiko hipotermia hingga termoregulasi tidak efektif ya. Jadi cukup banyak untuk kategori lingkungan, subkategori keamanan dan proteksi. Baik, ini saya bukakan buku SDKI. Jika kalian belum punya, silahkan mencari ya. Insya Allah sudah banyak dijual untuk contoh diagnosa aktual ya. Jadi di sini nanti Anda akan melihat di sini ada label diagnosa. Kemudian di sini ada kodenya 0001. Kemudian di sini kategorinya adalah masuk kategori fisiologis, subkategorinya adalah respirasi. Nah, nanti setelah Anda menemukan label diagnosanya, pasti akan ketemu definisi. Tadi diingat kembali ya, bahwasanya untuk berjalan-jalan diagnosa aktual itu komponen diagnosanya ada definisi, kemudian ada penyebab atau etiologi, ada tanda gejala, lalu ada kondisi klinis terkait, bisa jadi ini masuk ke dalam
manifest apa namanya? Penyebab ya, jadi masuk ke sana. Oke, jadi di bersihan jalan nafas, kemudian nanti ada definisinya. Apa definisinya? Di situ contohnya ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Nah, penyebabnya ini ada beberapa penyebab. Yang pertama dari segi fisiologis. Kan tadi penyebab itu dikategorikan menjadi 4 ya kan, yang di awal tadi sudah kita jelaskan dari segi fisiologis, biologis, psikologis, kemudian ada lingkungan, ada akibat terapi, dan juga ada maturasional. Itu ada 4 penyebab. Nah, ini untuk bersihan jalan nafas tidak efektif ini ada 2 penyebab ya, dari penyebab fisiologis dan ada dari penyebab lingkungan. Nah, untuk fisiologis ada spasme jalan nafas hingga efek agen farmakologis, misalnya pemberian obat-obatan anestesi. Kemudian untuk dari segi lingkungan di sini ada 3, yaitu merokok aktif, merokok pasif, dan juga terpajan polutan. Kemudian komponen diagnosa aktual berikutnya ada tanda dan gejala mayor. Ingat lagi ya bahwa tanda itu berkaitan dengan data yang objektif. Kemudian gejala berkaitan dengan data subjektif. Nah, di sini gejala dan tanda mayor untuk bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang pertama, dari subjektifnya tidak ada, kemudian dari data objektifnya akan ditemukan batuk yang tidak efektif. Batuk yang tidak efektif itu yang seperti apa? Di mana pasiennya atau klien batuk tanpa mampu mengeluarkan dahak secara efektif. Kemudian yang kedua, tidak mampu batuk. Nah, ini justru kebalikannya ya. Jadi contoh gampangnya itu pada saat Anda melihat seseorang yang tersedak. Nah, ketika terjadi pasien atau seseorang itu tersedak, biasanya dia akan kesulitan untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke jalan nafasnya, maka harus dibantu dengan dipukul misalnya area punggungnya supaya dia bisa batuk dan mengeluarkan benda asing tersebut gitu ya. Jadi salah satu tanda mayor orang mengalami bersihan jalan nafas tidak efektif, satu batuknya tidak efektif, atau yang kedua justru dia tidak mampu untuk batuk. Kemudian yang ketiga ditemukan adanya sputum atau dahak yang berlebih. Kemudian adanya suara mengi, wheezing, dan atau ronhi kering. Nah, ini menandakan adanya penyempitan jalan nafas ya. Jadi di situ akan muncul suara pernafasan. Kemudian yang kelima adanya mekonium di jalan nafas. Jadi mungkin ini tidak di semua pasien, tapi khusus pada neonatus atau bayi baru lahir. Mekonium itu apa? Mekonium itu adalah feses atau buang air besar pertama kali pada bayi yang mana warnanya itu hijau kehitaman gitu ya. Nah, kemudian gejala dan tanda minornya untuk bersihan jalan nafas tidak efektif itu ada secara subjektif dia mengeluhkan dyspnea atau sesak nafas. Kemudian dia mengalami kesulitan bicara. Lalu dia ada ortopneu. Lalu untuk yang tanda objektifnya ada gelisah, kemudian dia mengalami sianosis atau kebiruan, lalu penurunan bunyi nafas, ada frekuensi nafas yang berubah entah nanti dia makin cepat atau makin lambat, kemudian pola nafasnya pun berubah. Nah, untuk kondisi klinis terkaitnya bisa jadi karena dia sakit Guillain-Barré syndrome atau GBS, kemudian sklerosis multiple, miastenia gravis, kemudian adanya prosedur diagnostik seperti bronkoskopi, transesofageal, kemudian ada ekokardiografi, kemudian transesofageal ekokardiografi atau TEE, kemudian ada depresi sistem saraf pusat, terjadi cedera kepala, stroke, quadriplegi, kemudian sindrom aspirasi mekonium, dan juga infeksi saluran nafas. Nah, ini referensi untuk menegakkan satu diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Bisa Anda lihat di sini cukup banyak referensi yang dipakai. Kemudian kita coba melihat diagnosa risiko ya. Ini contoh diagnosa resiko. Kemudian di diagnosa resiko ini sama dia nanti di sini akan ada labelnya, kemudian di sini pojok akan ada kode diagnosanya. Lalu dia masuk kategori apa? Ini kategorinya masih fisiologis, subkategorinya masih respirasi. Kemudian ada definisi, bedanya dengan diagnosa aktual tadi, kalau di diagnosa aktual setelah definisi ada penyebab ya. Dan juga ada tanda
gejala. Nah, sementara di diagnosa resiko, komponennya hanya terdiri dari definisi diagnosa, kemudian faktor resiko, dan juga kondisi klinis terkait. Nah, untuk definisi nanti silahkan dibaca definisi dari diagnosa tersebut apa. Kemudian faktor resikonya itu ada nomor 1 sampai 15 di faktor resikonya. Lalu ini kondisi klinis terkait yang bisa menyebabkan terjadinya risiko aspirasi ya. Jadi ini perbedaannya dengan yang tadi ya, diagnosa aktual kan ada penyebab, kemudian ada tanda gejala, dan kondisi klinis. Untuk yang diagnosa resiko, setelah definisi hanya terisi faktor resiko saja. Baik, selanjutnya untuk diagnosa promosi kesehatan. Untuk diagnosa promosi kesehatan, sama di sini nanti ada labelnya, kemudian masuk kategori apa, subkategorinya juga akan tertulis di sini. Lalu ini adalah kode diagnosanya. Kemudian definisinya merupakan pola fungsi bla bla dan seterusnya. Lalu di situ bedanya dengan dua diagnosa yang sebelumnya kita sebutkan tadi, ada setelah definisi ada tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala ini bisa mayor, bisa minor. Nah, perbedaannya di sini tidak ada penyebab dan juga tidak ada faktor resiko. Jadi, setiap jenis diagnosa itu mempunyai kekhususan atau ciri khas tersendiri. Ya, jadi untuk diagnosa aktual tadi setelah definisi ada penyebab, kemudian ada tanda gejala, baru kondisi terkait. Nah, untuk diagnosa resiko setelah definisi ada faktor resiko dan kondisi yang terkait. Nah, kemudian untuk yang diagnosa promosi kesehatan, setelah definisi ada tanda gejala dan kondisi terkait tanpa ada penyebab dan juga faktor resiko. Baik, ini mohon maaf ini diabaikan saja ya, ini tidak ada hubungannya. Jadi kita hanya ingin meneruskan contoh diagnosa promosi kesehatan. Baik, terima kasih. Saya rasa itu untuk penjelasan sekilas mengenai penggunaan standar diagnosa keperawatan Indonesia. Cara makainya sama saat kita menggunakan Nanda. Jenis diagnosanya tinggal disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum. Kemudian ini bukunya ya, buku SDKI-nya. Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, ini saya punyanya edisi 1. Ini penyusunnya adalah Tim Pogja SDKI DPP PPNI, diterbitkan tahun 2016. Jadi harusnya sudah banyak beredar buku-buku ini ya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.